Lanjut ya, ini uji T satu sampel. Ini saya sudah masuk ke uji T satu sampel. Ini saya menggambarkan yang dua arah, yang satu arah seperti ini. Ini adalah hipotesis apa tadi? Hipotesis statistiknya. Saya pikir ini kita lewat, tapi langsung ke contoh aja ya. Karena kemarin banyak yang ngomong, Pak Budi please nerangin pakai contoh. Oke, saya pakai contoh ini. Ini yang satu sampel. Saya ambil ini slide dari YouTube yang saya buat kemarin yang baru posting. Apakah rata pengeluaran wisatawan asing selama di Bali berbeda dengan 20.000 US dollar? Jadi kita tahu mereka ada yang keluar selama di Bali itu 20.000 US dollar. Misalnya ya, sebetulnya nggak boleh bawa segini banyak. 20.000 US dollar misalnya, keluarga atau apa. Aturan sih nggak boleh perasaan. Saya cuma nyari angka aja. Jadi 20.000 US dollar ini buat nguji. Jadi ini saya punya nilai. Anggap aja 20.000 US dollar ini adalah data sampel atau statistik sampel atau X-bar-nya. Saya mau tahu apakah rata-rata wisatawan asing selama di Bali itu berbeda nggak dengan 20.000 US dollar. Nah, kalau yang namanya wisatawan asing itu semua wisatawan yang dari luar Indonesia yang ada di Bali. Jadi kita tes. Oke ya, kita udah dapat pertanyaan penelitiannya. Kemudian jangan lupa yang pertama teman-teman buatkan hipotesis penelitian. Karena pertanyaan penelitiannya seperti tadi, maka hipotesisnya mudah. Rata pengeluaran wisatawan asing selama di Bali berbeda dengan 20.000 US dollar. Hanya seperti ini. Jadi coba lihat, tidak ada perbedaannya. Ini jawaban sementara untuk pertanyaan, untuk research question, untuk pertanyaan penelitian. Ya, kita nggak ngomong masalah ya, oke. Kemudian kita turunkan lagi, artinya dari sini, dari hipotesis ini kita harus ubah ke sini. Seperti yang dicontoh di atas ya, karena tadi kita nyontohinnya mu, ya mu ini adalah rata-rata dan hanya satu rata-ratanya itu apa? Wisatawan asing selama ada di Bali dan ada nilai 20.000, jadi kita buat gini. Tadi yang berbeda yang mana? Yang HA atau H0? HA kan? Rata-rata berbeda dengan 20.000. Jadi yang tadi, yang di atas ini, yang penelitian ini dia turun ke HA. Tapi diubah bentuknya menjadi seperti ini. Lawannya, karena kan kalau ini tidak terbukti kan berarti dia tidak berbeda. Kalau tidak berbeda sama dengan lawannya adalah HO ini. Jadi kedua ini adalah pasangan. Jadi kemarin saya balik lagi nih. Kemarin yang nanya HO HA itu apakah harus salah satu ya? Enggak, dua-duanya harus ada. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Silakan kalau ada yang mau nanya. Nah, ini adalah keluaran dari PSPP teman-teman untuk pengeluarannya. Mohon maaf saya tidak bisa ngegedein tampilan ini. Ini adalah PSPP. Oke ya teman-teman, di sini ini ada data primer. Nah, data primer bingung lagi nantilah ya. Ini ada data yang saya kumpulkan, bukan saya ngumpulin. Ini data yang dikumpulkan oleh mahasiswi, salah satu mahasiswi UBM, dan ini udah saya kotak-atik ya. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini ada beberapa. Jadi di sini ada responden ya. Yang pertama responden ini kenapa saya namanya USA 1, USA 2? Ini saya mau kasih tahu bahwa responden ini berasal dari Amerika Serikat yang pertama, dan orang dari Amerika ada berapa biji? Ada 40 orang. UEA ini adalah Uni Emirat Arab, jadi ada berapa orang? Uni Emirat Arab ada 33 orang. Ini hanya saya tandain. Besok ketika teman-teman kalau melakukan penelitian dengan kuesioner, boleh di sini responden dengan nama, boleh inisial boleh, karena kadang-kadang ada orang yang nggak mau namanya dicantumkan, atau nggak ada pun nggak apa-apa. Jadi cuma responden 1, responden 2, responden 3. Oke ya, sampai sana. AN ini untuk menandai asal negara. AN ini kependekan dari asal negara. Jadi nandain USA itu 1 karena hanya ada 2 negara. Jadi saya bandingkan USA 1 dan Uni Emirat Arab 2 tandanya. Ini hanya untuk nandain. Ini yang namanya skala nominal. Angka 1, angka 2 ini tidak ada cerita apa-apa. Dia hanya membedakan saja.
Sama dengan yang kedua, JK ini adalah jenis kelamin, 1 pria, 2 wanita. Jadi 1 lebih tinggi dari 2, enggak. 2 lebih banyak dari 1, enggak. Ini hanya menandakan saja, ini pun nominal ya. Nah, kita masuk ke yang X. Yang X ini apa? Ini adalah pengeluaran mereka ya. Wisatawan USA yang pertama selama ada di Bali dia keluar 23.500 US dollar. Wisatawan kedua selama ada di Bali dia keluar 12.056 US dollar, seperti itu. Ini adalah data yang kita kumpulkan. Ditanya datanya dari mana? Datanya bisa macam-macam, bisa kalau ini dari kuesioner kan. Kuesioner boleh berapa pengeluaran Anda selama ada di Bali, boleh ditulis. Tapi kalau berapa penghasilan Anda, orang nggak mau jawab. Jadi kalau kita mau tahu berapa penghasilannya, tanya kebalikannya berapa pengeluarannya. Nggak mungkin pengeluarannya 5 juta, penghasilannya 2 juta, nggak mungkin kan. Oke, bagaimana kita mengolah data ini? Saya akan bahas dari awal. Ini kayak punya data ya. Saya mau lihat apa? Pak Budi, yang bisa kita rata-rata kan yang ini. Ini Y1-nya apa? Y1 ini harapan. Y2 ini kenyataan. Jadi saya menanyakan juga ke wisatawan, apa sih harapan kamu dengan mengunjungi misalnya Kintamani? Nah, Y2 ini itu adalah kenyataan. Setelah mereka berkunjung ke Kintamani, gimana perasaan kamu? Paham ya? Jadi orang yang sama saya tanya sebelum pergi ke Kintamani dengan setelah dari Kintamani. Ini sebelum seudah sih sebetulnya, tapi kondisinya ini adalah harapan, ini adalah kenyataan. Oke ya, kita mau bahas dari awal. Biasanya kita kalau main-main statistik dari awal, kita main dari ini, dari analyze untuk yang deskriptif. Ya, statistik deskriptif. Teman-teman bisa gunakan di antara dua ini, frekuensi atau deskriptif. Tapi kalau mau lebih detail, misalnya keluarannya, ini kan rata-rata, berapa sih rata-ratanya, berapa yang paling kecil, nilai rata-rata pengeluaran yang paling kecil dari wisatawan yang ada di Bali, wisatawan luar negeri yang dibuang duitnya di Bali ya. Kemudian berapa paling gede, berapa standar deviasinya, berapa variannya. Teman-teman kalau mau detail kayak gitu silahkan teman-teman gunakan yang ini, yang pertama, frekuensi. Ya, yang ini. Oke ya, saya ambil yang mana? Hanya yang ini aja pengeluaran dulu ya, nanti yang lain-lain kamu boleh coba ya. Karena data ini kan udah saya bagikan kan di bawah keterangan tiap YouTube saya kan udah saya kasih link untuk download data ini. Jadi yang ini ya saya kasih, misalnya saya ambil variabel X. Ini adalah pengeluaran wisatawan. Nah, di sini teman-teman cari berapa nilai terkecil dari data tersebut, ini minimum, maksimum, centang. Ya, ini udah ada yang dicentang, ini berarti ini adalah bawaannya. Berapa rata-rata? Min, ini rata-rata. Berapa standar deviasi? Standar deviation, udah ya. Ini nggak usah, standar error of mean nggak usah. Ini ada hitungannya lagi, nanti kamu bingung karena nggak ditanya atau kamu nggak mau tahu, nggak usah. Dan kamu juga nggak belajar kan, hanya standar deviasi. Varian belajar kan? Boleh nggak Pak Budi saya minta varian? Boleh. Oke ya. Kalau ini range ini lebar ya, lebar dari data yang paling kecil dengan data yang paling gede. Mode ini apa? Modus. Oh, modus Pak Budi, kita belajar modus. Oke, tandain. Centang. Median juga kita belajar ya Pak Budi ya, belajar. Oke. Tandain. Decile ya. Kalau ini chart tabel kalau mau dikeluarkan dalam bentuk histogram, diagram batang atau pie, ini boleh dikeluarin kalau kamu mau, tapi kalau enggak usah. Ya, nah frekuensi tabelnya juga ini sama, frekuensi tabel, jadi nanti frekuensi ini dalam bentuk tabel. Tapi kalau nggak mau banyak-banyak keluarannya juga nggak usah, karena ini nggak terlalu signifikan ya, malah nanti keluar kebanyakan bingung. Kalau udah gini gimana? Ya udah klik Outre. Ketika kita udah Outre, gimana caranya? Ini kita lihat ini ya, ini ada dua, yang ini kita lihat, ini adalah keluarannya. Ini adalah variabel, ini frekuensi. Oh, ternyata ini frekuensi ya. Ternyata yang mengeluarkan tepat 8.750 ada 2 wisatawan. Yang lain setiap nilai itu hanya 1 orang ya. Saya copy dulu. Nah, ini teman-teman, ini ada triknya juga. Kalau teman-teman menggunakan PSPP dia nggak bisa langsung copy paste. Ya, diklik nggak bisa. Jadi harus gimana?
print screen, jadi di laptop kamu ada PRT-SC, kamu bisa itu, kemudian kamu paste di mana, di Paintbrush, atau kalau yang udah baru kamu pencet barengan ya, Shift Windows key, ada logo Windowsnya, dan S, jadi seperti ini gambarnya. Kelihatan nggak? Berubah nggak layarnya? Layar saya berubah nggak? Kelihatan nggak? Iya, berubah bro. Guys? Iya, berubah bro. Oke, nah setelah ada tanda tambah ini, baru tanda tambah ini diklik, tahan. Oke ya, warnanya berubah kan, lihat ya. Oke, seperti ini. Nah, sudah, dia balik lagi, buka Word. Kalau kita mau masukkan di Word, buka Word di sini. Tarang. Langsung sini, ini langsung paste aja. Tuh, jadi ya. Nah, keluar deh. Ayo, mau bahas apa? Ayo, apa yang mau ditanyain dari bahasan ini? Budi, cara jelasinnya dong. Cara jelasinnya gini loh ya. Min, rata-rata atau rata dari data yang kita punya tadi. Yang ini yang kita punya tadi. Sorry. Yang ini kan ini macam-macam nih, ada berapa? 73 wisatawan ya. Kan bawa duit atau buang duit di Balinya ini banyak macam-macam kan. Nah, rata dari semua mereka ya, dari 73 wisatawan itu rata itu mereka buangnya segini, atau dia spend money-nya di destinasi itu segini gedenya. 17.059,55 US dollar. Ya. Modusnya titik ini berarti nggak ada modus, nggak ada yang banyak. Kalau yang ada yang banyak, misalnya ada berapa, nanti kalau di sini ada modusnya yang banyak itu keluar 18.000 US dollar, berarti yang keluar 18.000 US dollar ini ada berapa banyak. Nah, itu berarti modusnya, paham nggak? Karena ini kebetulan nggak ada modusnya ya, karena datanya satu-satu. Kemudian standar deviasi. Standar deviasinya berapa? Dia itu menyebar jauhnya dari rata-rata itu sebesar 6.262,50 US dollar. Artinya dari 17.000 ke sebelah kanan maupun ke sebelah kiri, sebarannya itu sejauh ini, sejauh 6.000-an. Variasi yang pengeluaran itu sebesar ini variasinya. Minimum itu berarti apa nih? Ayo, Neng, jawab Neng. Minimum ini berarti apa datanya? Yang paling dikit ngeluarin. Yes, yang paling dikit. Kamu bisa, kalau kamu nggak percaya kamu list. Sorry. Di sini kamu sulit. Tapi kalau di Excel bisa ascending kan? Yang paling gede, yang paling kecil ke yang paling gede bisa kan? Yes, itu. Terus apa? Yang maksimum ini adalah yang paling gede ngeluarin. Nah, kalau median ini adalah titik tengah. Ketika kita urutkan dari yang paling kecil ngeluarin duit di Bali, kedua paling kecil, ketiga, keempat, kelima, sampai yang paling gede ke 73. Nah, karena ini 73 berarti nilai mediannya ada di tengah. Coba 73 berarti berapa mediannya? 35, 36. Berarti data ke-37. Coba kalau setelah diurutkan di data ke-37, ternyata data ke-37 adalah orang yang pengeluarannya 15.430 US dollar. Artinya kurvanya ini bagus, nggak melenceng kiri kanan. Sampai situ selesai, Neng? Kalau yang missing apa, Pak? Yang missing itu yang nggak ada datanya, Neng. Dia akan tulisnya missingnya satu. Ini hilang gitu. Kita ulang lagi, deskriptif, frekuensi. Oke, X-nya masih, ini semua masih ya, kita tinggal oke. Kita lihat di pengeluaran. Nah, ini saya crop. Wah, ada bunyi segala. Oke, ada missing nggak? Ada, Pak, 1. Artinya apa? Berarti datanya ada yang hilang 1 dari 73 orang. Betul. Jadi gunanya kamu tahu kalau ada responden yang tidak menjawab di salah satu poin